Kisah akan berfokus pada satu keluarga, ada ayah bernama Bruno, Sylvie si ibu, dan Jasmine si anak. Saat ini mereka sedang makan siang dengan Jasmine yang meminta bantuan untuk ditemani mengantarkan undangan pesta ulang tahun kepada teman-temannya. Namun karena Bruno baru pulang kerja dan tidak ingin diantar oleh ibunya, Jasmine pun memutuskan untuk mengantarkan undangan itu sendirian saja. Setelah tidur siang, Bruno kedatangan tamu yaitu teman sekelas Jasmine yang mengantarkan PR-nya karena sore ini Jasmine tidak sekolah. Penasaran dengan kemana anaknya pergi, Bruno mulai mencari di setiap sudut ruangan, mencoba menghubungi pihak sekolah. Dan karena masih tidak ada kabar, Bruno dan Sylvie pun akhirnya meminta bantuan polisi untuk melakukan pencarian. Bruno dan Pak Polisi pun akhirnya berangkat untuk memulai pencarian, sedangkan Sylvie bertugas menunggu di rumah barangkali Jasmine pulang atau setidaknya ada yang menghubungi mereka tentang keberadaan Jasmine. Berlokasi di pinggiran hutan, Pak Polisi berhasil menemukan sesuatu yang ternyata adalah Jasmine yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Namun yang mengerikannya adalah bukan kematian sang anak, melainkan apa yang si anak alami sebelum kematiannya. Ya, Jasmine dihabisi oleh seorang penjahat setelah diruda paksa oleh orang tersebut, sehingga meski sudah 7 hari sejak kejadian itu, suasana rumah tetap hening tanpa adanya komunikasi antara Sylvie dan Bruno. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kematian anaknya yang sangat mereka sayangi. Pada hari ke-7 itulah Bruno dihubungi oleh Pak Detektif untuk menginformasikan terkait pelaku yang sudah berhasil diidentifikasi, di mana saat ini pelaku sudah diamankan dan akan menjalani prosedur yang berlaku sesuai dengan ketetapan hukum di negara mereka. Melihat wajah pelaku dari berita yang seolah tidak merasa bersalah atas kejahatannya, tentu saja Bruno dan istrinya itu pun sangat frustasi mengingat jika korbannya adalah mereka. Setelah menenangkan sang istri, Bruno pergi ke TKP tempat di mana anaknya meninggal, kemudian izin pergi ke rumah sakit dengan alasan bekerja akan membuatnya sedikit lebih baik. Tidak ke rumah sakit, rupanya Bruno pergi ke sebuah tempat terpencil di tengah hutan. Ia menyewa sebuah villa yang entah untuk dijadikan apa, namun setelah merenung sebentar, Bruno pun langsung membereskannya saat itu juga. Masih berada di villa, Bruno terlihat sedang merencanakan sesuatu. Selain melakukan hal yang mencurigakan, Bruno juga memesan jasa seorang pria untuk melakukan sesuatu dengan imbalan yang sangat besar, yaitu $25.000. Lantas, apa yang sedang Bruno rencanakan? Dengan semua persiapan yang sudah selesai, Bruno akhirnya pulang untuk menanyakan apakah Sylvie sudah agak baikan. Namun karena Bruno menghilang secara tiba-tiba, istrinya malah berburuk sangka pada sang suami dan mulai menanamkan sebuah pemikiran baru tentang apakah suaminya mencari kesenangan di luar rumah. Ketika istrinya sedang tertidur, Bruno diam-diam pergi keluar untuk membegal Pak Polisi yang membawa pelaku kematian anaknya. Entah apa yang sudah ia lakukan dan kapan waktu melakukannya, si polisi tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Dengan identitasnya sebagai dokter, Bruno berhasil mengecoh si polisi dengan akan membantunya dan langsung membawa mobil si polisi tepat ketika mereka sudah keluar. Setelah memarkirkan mobil itu di parkiran yang sudah dipersiapkan, Bruno segera membiusi pelaku dan memasukkannya ke dalam mobil lain, sebuah mobil yang juga sudah Bruno persiapkan beberapa waktu lalu. Entah kesalahan atau disengaja, si detektif berhasil menemukan identitas Bruno di TKP dan langsung pergi ke rumahnya berharap istrinya tahu tentang apa yang saat ini Bruno lakukan. Namun karena Sylvie sudah jarang berkomunikasi dengan suaminya pun tentu saja tidak tahu dengan di mana dan apa yang sedang dilakukan Bruno saat ini.
Dan ya, alasan kenapa Bruno menyewa sebuah villa adalah untuk menyiksa si pelaku yang bernama Anthony, di mana saat ini Anthony sudah berada dalam posisi terikat tanpa mengenakan sehelai benang pun untuk menutupi tubuhnya yang indah, kemudian dibaringkan di atas katakanlah sebuah ranjang, dan Bruno tanpa segan langsung menghantam lututnya dengan menggunakan palu godam. Dengan santainya Bruno menyaksikan Anthony kesakitan sambil minum di pinggiran dan kembali membiarkan Anthony tergantung sambil menikmati rasa sakit di kakinya. Di hari kedua setelah penangkapan Anthony, Pak Detektif mulai risau karena masih belum menemukan informasi apapun terkait di mana saat ini Bruno menyembunyikan si Anthony. Apakah masih hidup atau sudah mati? Itulah yang saat ini si detektif pikirkan. Namun meski begitu, mereka mendapat secercah harapan terkait salah satu bawahan Bruno yang saat ini masih dalam proses pencarian. Bruno sendiri kembali mendatangi Anthony yang juga tertidur dan langsung membangunkannya dengan cara yang mohon maaf agak jorok. Setelah bangun, Anthony tidak melakukan sesuatu yang berarti melainkan beberapa hal sepele namun dengan efek yang sangat menyakitkan. Dengan seekor bangkai rusa yang ditemukannya, Bruno pun langsung membawa sebagian daging itu untuk dikonsumsi. Meski sangat emosi hanya dengan melihat wajahnya saja, Bruno tetap memberikan Anthony makan agar dia tidak mati kelaparan. Selesai dengan kegiatannya barusan, Bruno menghubungi Sylvie untuk mengabarkan jika saat ini dirinya sudah menangkap dan memberikan Anthony sedikit pelajaran, yaitu mematahkan lututnya. Dan alasan kenapa memberitahu Sylvie adalah barangkali sang istri mau memberikan saran tentang bagian tubuh Anthony mana lagi yang harus Bruno hancurkan. Personne n'approuve ce que tu fais. Ta famille, tes amis. Di tengah menelpon itulah, si detektif yang sejak awal sudah menyadap percakapan mereka pun meminta agar Bruno menyerah saja. Dengan begitu hukumannya bisa diperingan, di mana Bruno mengaku jika ia memang akan menyerahkan diri namun waktunya tidak sekarang, hari Jumat depan atau 6 hari lagi di hari ulang tahun Jasmine dengan kematian Anthony sebagai hadiahnya. Ça m'étonnerait. Meski sudah mencoba membujuk Bruno dengan segala cara, si detektif tetap tidak bisa meluluhkan hatinya bahkan sampai menceritakan kisah kelam di masa lalu terkait istri si detektif yang juga dihabisi oleh seseorang ketika sedang berbelanja. Saat ini pelaku sudah dipenjara pasca pembunuhan yang sudah dilakukannya. Di sana Bruno menanyakan apakah bapak detektif merasa puas dengan hukuman si pembunuh? Apakah setiap malam tidur tenang karena berhasil menangkapnya? Di mana si detektif sendiri sangat merasakan apa yang saat ini Bruno rasakan, gelisah, tidak bisa tidur tenang, dan selalu menonton rekaman CCTV di hari kematian sang istri. Bye, Sylvie. Dengan tidak adanya jawaban dari si detektif, Bruno pun kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu bermain-main dengan si Anthony yang kali ini menggunakan sebuah senjata. Entah hanya berniat mengintimidasi atau apa, namun Bruno langsung kembali setelah ia melepaskan beberapa tembakan ke arahnya. Sambil ngangin di luar, Bruno kembali mendekati bangkai rusa yang dagingnya sudah diambil sebagian. Merasa jika kondisi rusa hampir sama dengan kondisi sang anak, Bruno pun langsung menutupi bangkai itu dengan menggunakan batang kayu. Sementara Bruno masih menyibukkan diri, saat ini si detektif sudah berhasil menangkap dan menginterogasi orang-orang yang diduga adalah kaki tangannya seorang Bruno. Meski benar mereka disuruh olehnya, namun si detektif tidak menghasilkan apa-apa baik itu di mana dan apa yang akan Bruno lakukan karena mereka benar-benar hanya dipekerjakan sekali dan tidak boleh saling mengenal satu sama lain. C'est à votre tour là d'être cool. Pas le pauvre. Kenyang dengan jalan-jalannya di luar, Bruno kembali ke dalam untuk menghibur diri, yaitu memberikan beberapa cambukan kepada si Anthony.
Meski di sini kita akan merasa kasihan dengan sosok si Anthony yang menderita, tapi ingat, apa yang dilakukan Anthony jauh lebih kejam dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan dari Bruno. Entah balas dendam ini pantas atau lebih baik diserahkan saja pada pihak berwajib, entahlah. Si detektif sendiri kembali memulai pencarian terkait di mana saat ini Bruno berada. Meski menurut rekan si detektif, untuk apa mereka menyelamatkan pelaku pelecehan. Namun si detektif menjawab jika dirinya tidak bermaksud menyelamatkan Anthony melainkan Bruno itu sendiri. Karena jika dia sampai terjerumus dengan kejahatan seperti ini, maka kedepannya Bruno akan terus dihantui penyesalan tanpa ada jalan baginya untuk kembali. Di waktu malam di hari keempat, Bruno kembali menghubungi istrinya untuk melaporkan terkait pekerjaannya yang hanya tersisa 3 hari lagi. Namun bukannya mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh suaminya, Sylvie malah meminta agar suaminya berhenti saja dan ikhlaskan kepergian Jasmine. Karena jika Bruno terus seperti ini, Sylvie takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk ke depannya. Setelah marah-marah karena merasa jika Sylvie seolah tidak menyayangi anak mereka, Bruno pun buru-buru menutup telepon sebelum dirinya dikuasai emosi sepenuhnya, tanpa sadar jika saat ini Pak Detektif sudah berhasil melacak keberadaannya. Sementara orang-orang sibuk mencari di mana Bruno berada, Bruno sendiri tampak sibuk dengan urusannya, yaitu melakukan sebuah operasi kecil-kecilan dengan Anthony yang berperan sebagai pasiennya. Tidak diberi obat bius seperti operasi konvensional pada umumnya. Anthony malah diberi sebuah cairan bernama curare. Entah benar atau salah cara membacanya, namun yang pasti cairan itu berkhasiat untuk melumpuhkan sistem motorik seseorang atau bisa dibilang saraf penggerak tubuh, di mana si pasien tidak bisa menggerakkan satu anggota badannya sedikit pun. Namun yang lebih mengerikannya lagi adalah cairan tersebut akan tetap membuat pasiennya sadar dan merasakan rasa sakit. Berhasil dengan operasinya mengambil salah satu ordal atau organ dalam, Bruno pun langsung memasaknya tepat di pagi hari pada day kelima, menjadikannya semangkuk sup yang sangat lezat tidak dimakan sendiri, melainkan akan dihidangkan langsung kepada Anthony yang notabene adalah pemilik dari ordalnya tersebut. Entah karena sudah muak atau mulai kebal dengan semua penyiksaan ini, Anthony kali ini mulai membicarakan realita terkait apa yang akan Bruno lakukan ke depannya. Tidak lagi melakukan perlawanan ini itu, seolah sudah pasrah dengan nasib sial yang saat ini menimpanya. Mendengar tawanannya seolah sudah tidak peduli lagi dengan semua ini, tentu saja membuat Bruno sangat marah besar. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan atau setidaknya berpikir tenang. Bruno yang sudah sangat amarahan pun langsung menghapuk dinding beberapa kali. Setelah amarahnya agak mereda, Bruno menghubungi si detektif untuk curhat terkait apa yang dilakukannya saat ini. Ia menyesal karena terlambat curhat, namun karena nasi sudah menjadi bubur, maka Bruno pun sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan dirinya dapatkan. Quand je vous ai appelé, j'aurais pas dû. Meski hanya sekedar curhat, namun Bruno sedikit lega karena si detektif juga mengatakan jika ia tidak bisa hidup dengan tenang lantaran pembunuh istrinya masih sehat walafiat di dalam penjara. Sehingga Bruno berpikir jika apa yang dilakukannya tidak terlalu salah. Namun satu hal yang harus Bruno lakukan saat ini adalah harus segera pindah ke tempat lain karena lokasinya sudah diketahui oleh polisi akibat percakapan barusan.
Rupanya Bruno sudah memperkirakan semua itu dengan mempersiapkan satu apartemen kosong untuk mengecoh para polisi, sehingga Bruno masih memiliki waktu yang sangat cukup dengan polisi yang masih mencari di mana tempatnya menyekap Anthony. Sementara polisi masih sibuk dengan pencarian, Bruno sendiri masih di perjalanan untuk kembali ke villa di tengah hutan. Ketika ia mampir ke minimarket untuk berbelanja, si penjaga minimarket yang tahu dengan identitas Bruno pun tidak menghakiminya, malah mendukung apa yang saat ini Bruno lakukan. Karena memang ia bukanlah psikopat kejam yang bertindak dengan niat jahat, melainkan hanya membalaskan dendam kematian sang anak yang dizalimi oleh seorang bangsat penjahat kelamin. Singkat cerita, di hari ke-6, Bruno menyempatkan diri untuk menonton berita televisi terkait wawancara keluarga yang anak-anaknya menjadi korban si Anthony. Hampir semuanya setuju dengan apa yang Bruno lakukan terkecuali seorang wanita bernama Diane. Sehingga Bruno yang kesal dengan wanita itu pun langsung mencari tahu di mana ia tinggal dan pergi menculiknya saat itu juga. Berhasil membawa Diane ke villa di tengah hutan, Bruno pun mengatakan kekesalannya terkait statement Diane dalam wawancara tadi siang. Dan belum juga Diane berkata apa-apa, Bruno langsung membawanya ke dalam ruangan tempat dia menyekap Anthony untuk memperlihatkan jika pembunuh anaknya itu masih ada dan masih hidup sampai sekarang. Dengan memberikan sebuah palu, Bruno berharap jika Diane akan melanjutkan pekerjaannya, yaitu menghabisi Anthony. Namun karena Diane bersikeras menolaknya, maka Bruno tak punya pilihan lain selain mengurungnya di tempat itu. Tak karena kasihan atau waktu merenung sudah cukup, Bruno akhirnya mengeluarkan Diane dari ruangan itu untuk diajak bicara terkait apa yang sebenarnya terjadi, sampai-sampai Diane tidak merasa kehilangan sang anak, apalagi sampai melakukan balas dendam. Diane menjelaskan jika konsepnya tidak seperti itu. Awalnya memang sulit untuk melupakan kejadian itu, apalagi mengingat jika kejadiannya bukanlah alamiah, melainkan sebuah pembunuhan. Namun jika terus berlarut-larut, Diane akan menghabiskan sisa hidupnya dalam jurang kesedihan tak berdasar. Dan dengan Bruno membawanya ke sini, secara tidak langsung telah membuka luka lama yang sudah Diane kubur dalam-dalam. Namun ketika mengatakan jika apa yang saat ini Bruno lakukan kepada Anthony seolah menyakiti Jasmine anaknya sendiri, maka inilah yang Diane dapatkan dari ucapannya itu. Setelah membogem Diane sampai pingsan, Bruno pun buru-buru membuangnya ke tempat sampah, kembali ke ruang penyekapan dan murang-maring sendiri, saking rungsingnya dengan perkataan Diane kepadanya. Diane sendiri saat ini sudah siuman dan mulai mencari kendaraan untuk pulang. Tidak langsung ke rumah, Diane pergi mampir ke kantor polisi untuk melaporkan terkait apa yang baru saja dia alami, sekaligus menjelaskan spesifik lokasi di mana Bruno saat ini. Tak lama, polisi pun akhirnya menemukan kendaraan Bruno yang terparkir di persimpangan jalan. Sementara Bruno sendiri mulai berhalusinasi terkait sang anak yang datang entah dari mana. Melihat anaknya dalam kondisi kotor persis di hari kematiannya, Bruno langsung membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan badannya sambil bernostalgia akan betapa dia menyayangi anaknya tersebut. Menyadari polisi sudah datang, Bruno buru-buru melepaskan ikatan tangan Anthony dan keluar dari rumah dengan damai. Setelah bertemu dengan Pak Detektif, Bruno berkata jika ia tidak membunuh bajingan itu dan hanya menyembelih burungnya saja. No. Tamat, ending yang sangat membagongkan.
Dari film ini ada satu adegan yang tidak saya sebutkan di narasi, yaitu ketika ditanya wartawan apakah balas dendam adalah pilihan terbaik untuk meredakan amarah Bruno, di mana Bruno menjawab jika itu tidak menyelesaikan apapun. Namun ketika ditanya lagi apakah ia menyesal telah melakukannya, Bruno juga menjawab tidak. Yang itu berarti dengan balas dendam ini setidaknya dia tidak menghabisi Anthony si penjahat, memberinya kesempatan untuk hidup. Namun meski begitu Bruno sudah melepaskan burung Anthony terbang bebas, sehingga ia tidak bisa lagi mengambil keuntungan atau melakukan kejahatan dengan burungnya tersebut. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.